Gelandang Cagliari Nathan Nandes masih berharap bisa bergabung dengan Inter pada bursa transfer Januari nanti. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan jika sang pemain masih belum bisa menerima gagalnya kepindahan dirinya ke Inter pada musim panas lalu. Nandes yang masih harus kembali berseragam Cagliari ini disebut cukup fleksibel untuk bisa bergabung dengan Inter dalam waktu dekat. Mantan pelatih Inter Andrea Stramaccioni berkomentar tentang solidnya lini tengah Inter saat ini. Pasangan yang dibuat oleh Brozovic dan Barella di lini tengah sangat fenomenal. Kemudian ada seleksi untuk pemain ketiga di lini tengah. Hakan sendiri diunggulkan, tetapi jika Vidal dalam kondisi fit, dia pemain yang sangat gila. Zhang Jindong keluar dari daftar 100 pengusaha terkaya di Cina yang disusun oleh majalah Forbes dan dilansir Calcio dan Finanza. Nama pemilik Suning dan pemegang saham mayoritas Inter tidak muncul dalam peringkat ke-100. Zhang Jindong turun dibandingkan dengan tahun 2020 ketika Zhang berada di peringkat ke-56 dengan aset hampir 7 miliar euro. Presiden Napoli De Laurentiis persilakan target Inter Insigne hengkang. Insigne dan Napoli tak kunjung mencapai kata sepakat soal perpanjangan kontraknya di klub. Adapun masa kontraknya akan segera habis pada Juni 2022 mendatang. Itu artinya Insigne bisa saja pergi dari Napoli. Menurut laporan terbaru dari beberapa media Italia, seperti yang dilansir Football Italia, menyebutkan jika Insigne meminta kenaikan gaji sebesar 5 juta euro per tahun. Namun Napoli malah menawarkan pemangkasan gaji untuk menstabilkan neraca keuangan mereka sebagai imbas dari pandemi COVID-19. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport, Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis membahas terkait masa depan pemain berusia 30 tahun tersebut. Masa depannya di klub tidak tergantung lagi pada kami. Saya tidak pernah memaksakan siapapun untuk bertahan. Saya membiarkan orang lain secara demokratis memutuskan apa pilihan terbaik untuk hidup mereka. Jika Insigne ingin bertahan, maka kami di sini siap untuk menyambutnya dengan tangan terbuka. Sebaliknya, jika dia berpikir karirnya di Naples sudah berakhir, kami akan siap menerima keputusannya. Dialog terus berlanjut. Sekarang Inter siap pukul balik situasi kontrak Marcelo Brozovic. Jurnalis pakar transfer Gianluca Di Marzio berbicara tentang pembaruan beberapa pemain Inter, khususnya Nicolo Barella dan Marcelo Brozovic. Barella pantas mendapatkan kontrak baru, gajinya lebih rendah dari apa yang dia tunjukkan di lapangan. Dia akan mendapatkan gaji sekitar 5 juta euro plus bonus. Kesepakatan sudah ada sejak beberapa waktu lalu saat di Kiev ketika Ausilio dan Beltrami bertemu di hotel. Lautaro dan Barella sudah memperbarui kontraknya. Sekarang pembaruan yang lebih penting daripada itu yaitu Marcelo Brozovic. Tenggang waktu dan penampilannya membuat pembaruan ini menjadi sangat penting. Dialog terus berlanjut. Inter pada awalnya tidak mengerti dengan siapa mereka harus berbicara, agen atau kuasa hukumnya. Sekarang situasinya tampak lebih jelas dan Inter akan mencoba untuk memukul balik situasinya, serta percaya diri bisa meyakinkan si pemain. Selain Brozovic, Inter hampir tutup kesepakatan dengan bek sayap kiri Federico Di Marco dengan perpanjangan kontrak hingga 2026 dengan gajinya 1,5 juta euro per tahun plus bonus. Di Marco merupakan debutan pemain muda yang bisa menembus tim utama saat ini. Musim lalu dia dipinjamkan dan musim ini Di Marco membuktikannya bahwa dia layak untuk Inter. Inter beruntung punya pemain muda yang loyal terhadap klub, apalagi penampilannya saat ini dapat menjadi pembeda jika permainan Inter sedang buntu, dengan tendangan kirinya yang luar biasa. Penyerang Inter Milan Joaquin Correa menilai laga melawan AC Milan bakal menjadi pembuktian diri bagi Nerazzurri sebagai tim kelas atas di Liga Italia. Inter Milan bakal menjadi laga berat pada pekan ke-12 Liga Italia 2021-2022. Pasalnya Inter Milan akan menghadapi rival sekota mereka AC Milan.
pertandingan bertajuk Derby della Madonnina tersebut diprediksi bakal berlangsung ketat mengingat performa apik kedua tim di Serie A musim ini. Dari kubu Milan, skuad racikan Stefano Pioli masih menjadi salah satu tim yang tak terkalahkan hingga pekan ke-11. Milan berhasil menuai 10 kemenangan dan 1 hasil imbang, setara dengan Napoli yang menjadi pemegang Capolista. Sementara itu, Inter yang kini diasuh oleh Simone Inzaghi masih menelan 1 kekalahan di Liga Italia. Salah satunya kekalahan yang menodai penampilan apik mereka adalah kalah melawan Lazio yang berakhir dengan skor 1-3. Di luar itu, Nerazzurri berhasil meraih 7 kemenangan dan 3 hasil imbang yang membuat mereka berada di posisi ketiga dengan meraih 24 poin. Derby della Madonnina sendiri dijadwalkan akan berlangsung di Stadion San Siro Minggu 7 Oktober 2021 atau Senin pukul 2:45 WIB. Menatap derby Milan, Joaquin Correa mengaku siap untuk menghadapi rival sekota. Joaquin Correa menyadari benar timnya sebagai juara bertahan telah membuat beberapa kesalahan di awal musim. Oleh karena itu, laga melawan Milan nanti akan menjadi ajang pembuktian Inter sebagai tim papan atas di Liga Italia. Kami harus berpikir sebaliknya dan memiliki motivasi untuk memangkas jarak menjadi 4 poin di belakang Milan, kata Correa. Kemenangan akan mengubah segalanya dan menunjukkan bahwa kami bisa menjadi protagonis. Namun ini terlalu dini untuk sebuah penilaian. Kami harus tetap dekat dengan tim-tim di posisi papan atas. Milan tidak melakukan kesalahan, jadi mereka pantas mendapatkan pujian. Kami membuat beberapa kesalahan dan beberapa episode tidak berjalan sesuai keinginan kami. Kami kehilangan beberapa poin berharga, tetapi kami tidak bisa mengasihani diri sendiri karena kami menjalani musim yang bagus. Sekarang saatnya untuk membuktikan bahwa kami memiliki tim yang bisa bersaing di papan atas. Tentunya tidak ada yang merasa lebih rendah dari Milan. Dan kami memiliki mentalitas yang hebat. Kami akan menghadapi derby tanpa rasa takut, ujar ex penyerang Lazio tersebut. Derby Milano tidak lepas dari prediksi-prediksi, salah satunya momen prediksi di Bobo TV. Menurut Daniel Andani dan Bobo Fieri, hasil akhir akan imbang dengan hasil 2-2. Sementara Ventola di sisi lain memilih 3-1 untuk Inter, sama seperti halnya Casano yang memprediksi kemenangan 2-1 untuk Nerazzurri.